dimanapun keberadaan jasad yang aslinya pembunuh itu, saya minta dipanggil korinnya. Tidak. Kenapa kamu takut seperti itu? Kan saya kan hanya tanya, beberapa minggu yang lalu kamu telah melakukan apa? Ada di mana kamu sekarang? Atau mungkin yang ada di CCTV kamera tersebut yang keluar membawa kresek atau orang yang disebut membuang sampah itu jangan-jangan bukan korban itu? Apa jangan-jangan itu kamu sebagai pembunuh untuk disamarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah, selamat datang, selamat hadir kembali di channel kami. Untuk para pemerhati, subscriber, juga pemirsa semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita diberikan kesempatan ya untuk mengisi channel kami, tentunya dengan tema-tema seperti kasus dan juga misteri, mungkin juga suatu kejadian-kejadian tentang akhir zaman dan lain-lain, dan yang ada hubungannya dengan Nusantara dan kehidupan sehari-hari kita. Dan alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Kang Mas Denny. Bagaimana Kang Mas Denny kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah kami di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Mudah-mudahan sahabatku semuanya juga diberikan kesehatan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan sakitnya diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan tak lupa kami selalu mengucapkan terima kasih untuk kalian para pemirsa, para pemerhati channel kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan kalian semuanya. Kami tidak bisa membalas sesuatu apapun atas kebaikan panjenengan. Semoga dengan kebaikan panjenengan pemirsa semuanya dinilai ibadah dan Allah yang membalasnya. Di sesi kali ini kita masih akan mengungkap tentang kasus diplomat yang bersangkutan dengan almarhum Arya Danu. Di kemarin kita sudah dialog dengan Jin Korin dari pendamping saudara Arya Danu ya, Kang Mas. Jadi di sini kita akan menelisik, mungkin menuruti request dari saudaraku semuanya tentang siapa pembunuhnya, seperti itu. Banyak yang tanya, Jin Korinnya orang meninggal kok bisa dipanggil kembali, itu bagaimana Gus? Mungkin begini Kang Mas Denny, orang-orang itu banyak berpendapat kalau korin dengan arwah roh itu sama. Bagaimana penjelasan Kang Mas Denny ini? Ya untuk ini sepengetahuan saya, jadi untuk jin korin, arwah sama roh itu ya memang satu paket. Nah, istilahnya satu paket dalam kehidupan dalam seseorang. Jadi kalau misalkan apa itu namanya, ketika meninggal itu yang berhadapan itu hanya ruh. Jadi untuk jin korin, untuk yang lain itu tidak mengikuti. Jadi masih mungkin ada yang tertinggal, juga ada yang entah itu bertempat di mana. Jadi seperti itu. Meskipun ruh itu ya juga di dalam era kegaiban sebenarnya itu juga bisa dipanggil. Tapi itu harus mempunyai suatu keunggulan atau suatu kelebihan yang jelasnya tidak dipunyai oleh masyarakat umum atau banyak orang. Ya, orang-orang tertentu saja yang bisa memanggil suatu ruh. Iya. Jadi seperti itu. Ya, walaupun ruh itu urusannya Allah, dan tentu korin dengan ruh
arwah itu beda, karena korin itu adalah jin yang didampingkan dengan manusia ketika dia lahir, sebetulnya sejak dia dalam kandungannya. Jadi tugas jin korin ini sebetulnya untuk menjerumuskan manusia sebetulnya kalau dia masih fasik atau belum muslim. Makanya perlu namanya jin korin kita itu dimuslimkan supaya tidak ada tarikan-tarikan untuk mengarah ke kemungkaran, kemaksiatan dan lain-lain. Karena kita mengarah ke itu, keburukan juga ada bisikan dari jin korin. Apakah bisa jin korin dimuslimkan? Bisa. Di semua jin itu bisa dimuslimkan. Dan semua manusia di muka bumi ini makhluk Allah Subhanahu wa taala dititipi jin korin semuanya. Tapi dengan beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jin korinnya telah dimuslimkan sejak lahir seperti itu. Jadi kita tugasnya juga memuslimkan jin korin kita. Diminta tolong ke siapa yang dikehendaki untuk mengislamkan jin korinnya. Menurut kami yang dikehendaki hanyalah guru mursyid yang sesungguhnya. Ya, seperti itu. Baik, pembahasan jin korin. Kita akan kembali ke tema awal tentang kita akan menelisik korin pembunuh Arya Danu, karena sampai sekarang masih ramai. Apa sudah ditemukan Kang Mas Denny pembunuhnya? Saat ini melihat media sosial itu kelihatannya belum ya. Tapi beritanya masih simpang siur ya. Kabarnya tadi ada yang kasus apa itu? Kasus ya yang itu perselingkuhan. Ya, ada yang mengungkap itu suatu orang yang berpangkat itu ya, mengutarakan kasus itu dalam suatu perselingkuhan ini. Yang dengan adanya bukti yang ditemukan alat kontrasepsi di dalam sampah yang dibuang itu, terus lalu bukti lakban yang ada di kepalanya itu suatu melakukan hubungan yang di luar kebiasaan manusia yang dilakukan, suatu mempunyai apa itu namanya imajinasi yang lebih tinggi gitu loh. Seperti itu, melakukan seperti itu. Jadi dikiranya itu makan atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jadi seperti itu. Tapi tadi terlintas di media sosial karena saya baca hasil otopsi itu yang ditulis NSA atau apa itu ya, saya juga lupa, bahwa itu murni bukan bunuh diri ya sebetulnya. Jadi setelah diotopsi, entah itu berita valid apa tidak, saya juga kurang tahu, kabarnya seperti itu. Jadi ada luka di beberapa wajah, di tangan atau apa itu. Jadi mungkin itu karena pembunuhan, dan mungkin pembunuhan itu sudah direncana. Dan kali ini kita akan menelisik siapa pembunuhnya yang sesungguhnya. Mungkin kita juga akan dialog dengan korin mereka, para pembunuh tersebut. Kita akan interogasi di sini. Mungkin bagaimana Kang Mas Denny? Sudah siap? Insya Allah. Ya, baik, monggo Mas Denny. Oh ya, maaf, mungkin saya tadi salah menyebutkan nama ya. Jadi di sini almarhum namanya Arya Daru, bukan Arya Danu. Arya Daru Pangayunan. Ya. Saya memegang tasbih mutiara, dan tasbih ini sudah didoakan oleh guru kami. Mungkin yang ingin memiliki saudaraku bisa cari di nomor admin yang ada di deskripsi video ini. Ini bisa untuk pengobatan, untuk benteng diri kita dari berbagai macam energi buruk, energi negatif. Bisa menggunakan ini, pembersihan diri, tempat toko usaha dan lain-lain. Yang memiliki kelebihan indigo dan lain-lain boleh dilihat. Kembali ke tema Arya Daru Pangayunan. Ya, semoga kita doakan almarhum diberikan ketenangan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai kru atau
keluarga Insan Praja mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara Arya Daru Pangayunan. Semoga keluarga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan memulai untuk menelisik pembunuh yang sesungguhnya, yang asli. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Protek tubuh mediator. Saya akan gunakan tasbih mutiara untuk membersihkan tubuh mediator supaya terhindar dari penyusup nanti, supaya tidak dimanfaatkan oleh penyusup untuk mengaku-ngaku sebagai jin korinya pembunuh itu, karena ini sangat beresiko sekali. Bersihkan tubuh mediator, misalnya dari dalam, dari luar, tidak bisa masuk hanya setan dan bisa masuk dalam tubuh mediator. Allah, ini katanya bersihkan semua. Bismillah. Hadirkan korin yang mendampingi pembunuh asli yang membunuh Arya Daru Pangayunan, orang yang ada di video, di foto ini. Dimanapun keberadaan jasad yang aslinya pembunuh itu, saya minta dipanggil korinnya. Saya minta dihadirkan korinnya pembunuh itu. Dimanapun keberadaannya, jika dia punya benteng gaib dan lain-lain, hancur lebur. Tarik korinnya pembunuh itu ke sini. Allah masuk. yang asli yang saya tarik. Kalau masih ada kodam penyusup dan lain-lain, maka aku lempar keluar otomatis. Bisa bicara menggunakan bahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu, ilmunya masuk, semua bahasa dia kuasai. Bangsa jin. Ini bukan tempat saya. Ya, itu memang bukan tempat kamu. Lalu mengapa saya ada di sini? Kamu ini betul jin korin ini. Iya, saya jin korin. Yang kamu dampingi laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Masih muda atau tua?
apa paruh baya? Masih muda. Berumur kurang dari 40 tahun. Betul ya yang kamu katakan Iya. itu? Kalau berbohong ini terpotong-potong tubuhnya. Aku ingin tanya kepadamu. Tentang apa? Apa yang kamu lakukan beberapa minggu yang lalu? Apa itu? Ya, kamu melakukan apa beberapa minggu yang lalu? Sesuatu apa yang sudah kamu lakukan? Tidak. Tidak. Kenapa kamu takut seperti itu? Kan saya kan hanya tanya, beberapa minggu yang lalu kamu telah melakukan apa? Telah berbuat apa? Tidak. Saya tidak bisa. Loh, kok tidak bisa? Bagaimana bisa? Kok kamu bilang tidak bisa? Saya kan tanya, berapa minggu yang lalu Itu kamu... rahasia kami. Kenapa bisa jadi rahasia? Saya takut dihukum. Loh, kamu melakukan apa kok sampai takut dihukum? Coba dikatakan, Ya, melakukan suatu apa? kesalahan. Ya, kesalahan. Apa itu? Telah Apa? jikalau saya jujur nanti, kamu tidak akan menyakiti saya. Lah, ya tidak. Maka dari itu kan saya tanya, belum tahu apa yang kamu lakukan. Kok kamu kan sudah takut. Lah, apa kamu melakukan apa kok sehingga kamu takut? Saya telah mengizinkan suatu iblis-iblis yang telah mendorong, mengajak orang yang saya dampingi untuk berbuat kekejian. Oh begitu. Oh jadi begini ya saudara. Korin itu kan sudah saya katakan tadi. Sifatnya menjerumuskan, membisiki hal buruk untuk manusia yang didampingi itu supaya mengarah ke keburukan. Entah itu melakukan suatu pembunuhan, kekejian, mencuri dan lain-lain. Adalah ulah dari jin korin. Mau nggak mau kita percaya nggak percaya, boleh dicek dan silahkan dicari di berbagai sumber, ada di para hadis-hadis yang sahih, kitab-kitab yang memang karangannya betul, itu banyak di situ tentang jin korin, tugasnya apa. Di ini jin korin, makanya saya tanya, apa ulah yang kamu dorongkan kepada orang yang kamu dampingi itu? Itu perbuatan para iblis-iblis itu yang mendorong orang yang saya dampingi ini melakukan suatu rencana
Apa rencana apa? Ini beberapa minggu yang lalu loh. Iya. Rencana apa? Telah menghabisi, membunuh seseorang. Kenapa dibunuh? Ada masalah apa? Coba diceritakan. Masalah apa? Sesungguhnya itu masalah apa sehingga kamu Dalam membunuhnya? pandangan rencana itu, semua adalah suatu komplotan. Kelompok mafia yang takut atas suatu kebatilan yang telah disembunyikan dalam suatu pekerjaan, dan orang itu telah mengetahui. Orang itu yang dibunuh itu. Iya. Dan itu menjadi kunci utama dalam persoalan itu. Jikalau masalah itu terbongkar, maka semua mafia dalam satu kelompok ini akan terancam. Itu kamu menghabisinya menggunakan apa? Kamu sendiri? Apa ada beberapa orang yang membantumu? Dalam melakukan pembunuhan itu sendiri. Tetapi di dalam daerah lokasi tempat itu semua telah bekerja sama dalam melakukan aksi itu yang telah dilakukan. Jadi yang di luar itu ada beberapa kelompok itu. Dua orang. Iya. Yang saya sebut suatu kelompok itu adalah dalam suatu pekerjaan. Oh, satu profesi. Iya. Dengan yang kamu bunuh itu. Iya, semua telah bersepakat dalam melakukan ini. Dan orang yang telah saya dampingi ini memiliki suatu kelebihan. Kelebihan apa? Cara untuk membunuh orang itu, kelebihan itu tidak dimiliki oleh banyak dari teman-temannya. Sudah berapa kali membunuh? Sudah lebih dari 4 kali. Apa seprofesi juga yang kamu bunuh? Iya, tetapi tidak satu negara, satu daerah dengan orang yang saya bunuh terakhir. Sebenarnya itu sudah jauh-jauh hari. Kamu itu pembunuh bayaran apa bukan? Apa Jelas. kamu melakukan sendiri? Di samping untuk melakukan tugas itu ada suatu tujuan, yaitu uang ini. Maju sini kamu. Pembunuh bayaran berarti. Dibayar berapa?
Yang jelas banyak. Saya tidak mengetahui dalam hitungan. Kamu itu orang mana? Aslinya orang mana? Orang yang kamu dampingi itu aslinya orang mana? Orang sama. Bagaimana bisa sama? Apa maksudnya? Suatu daerah yang sama. Ada di mana kamu sekarang? Yang jelas itu tidak jauh dari tempat itu. Kan kamu Tetapi biasanya pembunuh itu kalau sudah selesai membunuh dia kabur di suatu negara lain, atau kenapa kamu masih di situ? ya karena urusannya belum selesai. Masih ada urusan apa lagi? Urusannya masih membungkam dari pihak-pihak orang-orang yang mempunyai kedudukan yang telah mengusut Loh, bisa begitu ya? pembunuhan itu. Memangnya kamu punya uang berapa? Cukup uang yang dibayarkan ke kamu untuk membunuh itu untuk membungkam mereka-mereka itu? Dan itu kalau untuk orang yang saya dampingi itu banyak, tetapi kalau untuk membungkam itu di luar dari jatah yang diberikan kepada orang yang saya dampingi. Ini kamu itu tolong diceritakan bagaimana ketika kamu membunuh itu sehingga orang yang kamu bunuh itu sampai mati. Diceritakan awalnya kamu masuk kamarnya itu bagaimana, ketika dia sedang apa, atau mungkin yang ada di CCTV kamera tersebut yang keluar membawa kresek atau orang yang disebut membuang sampah itu jangan-jangan bukan korban itu, apa jangan-jangan itu kamu sebagai pembunuh untuk disamarkan? Itu semua sudah direncana sebelum kejadian itu. Kurang lebihnya sekitar 4-5 hari. Rencana begitu mulus itu merencanakan sebegitu dekat? Iya, yang di tempat itu maksud saya. Sebelumnya berapa bulan, beberapa tahun? Itu sudah, kalau rencana dalam suatu kelompok itu sudah berbulan-bulan. Ya itu bagaimana cara membunuh itu, bagaimana itu? Rencananya apa? Semua sudah terlihat dalam kondisi suatu kamar, suatu tempat itu. Kamu apakan itu? Kamu apakan aja itu? Bungkam mulutnya. Terus? Lalu saya suruh curi semua apa yang dibutuhkan, lalu menghabisinya. Dengan cara apa menghabisinya?
dengan menutup kepalanya itu dengan suatu benda. Belinya di mana itu? Belinya lakbannya itu di mana? Maaf, kemarin ada tanya. Kalau ditanyakan beli lakbannya di mana? Di mana kamu beli itu? Itu tidak beli. Apa? Itu suatu alat yang digunakan dalam untuk mengemas suatu barang. Jadi untuk itu tidak ada di sebuah tempat jual beli. Jadi itu dikhususkan. Memang itu diambil untuk itu. Bagaimana sekarang kalau kamu yang dibunuh? Belum saatnya. Hah? Belum saatnya. Kamu membunuh orang kan itu sudah saatnya. Lah kalau kamu dibunuh sekarang sudah saatnya bagaimana? Gantian nah. Ayo. Kalau kamu yang dibunuh pada waktu itu bagaimana? Seharusnya itu kan masalah apapun kan bisa diselesaikan baik-baik. Makanya jadi orang itu kalau nggak ingin diketahui keburukanmu, jangan melakukan keburukan. Kerja yang sehat-sehat aja, hidup yang sehat-sehat saja. Jangan korupsi dan lain-lain. Ya kan? Karena itu kan akan membahayakan dirimu sendiri. Malah kamu melakukan hal yang di luar nalar logika manusia seperti membunuh, itu kan juga akan merugikan kamu. Apa enaknya melakukan seperti itu? Dapatnya apa? Apakah hidup kamu saat ini tenang? Kepuasan. Kepuasan kan menjadikan hidupmu tidak tenang. Ya mending puas dengan hidup tenang, tidak melakukan pembunuhan. Cukup kamu makan sepiring aja kan itu sudah puas kenyang. Untuk nyari nasi sepiring aja kamu rela membunuh orang. Ya sudah, kamu kembali ke sana, dibikin efek jera ke kamu itu ya, sampai ke jasad majikanmu sana, diterima, keluarkan dari jasad, kembalikan ke pemiliknya, bikin efek jera. Kayak insan project sudah kayak detektif aja ya. Ya enggak, jadi ini ya anggap saja sebagai edukasi, pembelajaran, walaupun apa yang kita lakukan itu atas kehendaknya Allah, jikapun ada kebenaran itu hak mutlak miliknya Allah. Dan intinya kita dari pembelajaran itu jangan melakukan hal yang dilarang. Jadi hidup yang sehat supaya penuh dengan ketenangan, jangan melakukan kemungkaran dan lain-lain, karena itu akan merugikan kita sendiri. Kalau nanti suatu saat dibongkar, ya seperti tadi, melakukan apa saja untuk menutupi keburukannya itu, rela membunuh orang. Padahal sebetulnya itu kalau kita pikir, kita berbuat seperti itu, korupsi, lain-lain, keburukan, kemungkaran itu hanya demi satu sepiring nasi lah untuk makan. Sepiring nasi saja itu sudah kenyang. Intinya seperti itu. Jadi
ya hidup yang sehat, yang tenang. Ya, bukan begitu kan Mas? Nah, terima kasih, dan Insan Praja mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekilafan, kesalahan dalam konten kami. Dan kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.